Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, kita masih dalam suasana ta'lim di bab anjuran zuhud dan qanaah dalam kitab Fadilah Sedekah, lanjutan hadis yang ke-14. Ali radhiyallahu berkata, menurut sebagian orang ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati orang-orang yang terlihat sakit padahal mereka sebenarnya tidak sakit. Mengenai maksud perkataan Ali ini, Hasan Basri rahmatullah berkata, karena terlalu kuat beribadah maka orang itu menjadi sangat lemah sehingga manusia menganggap bahwa mereka itu sakit. Disebutkan bahwa ia juga pernah berkata, aku pernah melihat dan bergaul dengan orang-orang yang tidak merasa gembira sedikit pun ketika mendapat keduniaan dan tidak merasa sedih sedikit pun ketika keduniaan hilang dari mereka. Dalam pandangan mereka, hakikat kebendaan dunia lebih hina daripada tanah yang diinjak oleh sandal mereka. Aku pernah melihat orang yang tidak mempunyai pakaian lebih untuk disimpan, tidak pernah mempunyai keinginan untuk memakan makanan yang lezat, dan tidak pernah meminta untuk disediakan makanan, tidak pernah menggunakan alas tidur sepanjang hayatnya. Bila mengantuk, ia akan berbaring di atas bumi dan langsung tidur tanpa memakai alas tidur antara bumi dan tubuhnya. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sepanjang malam. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang malam mereka berdiri dalam sholat dan meletakkan dahinya dalam sujud seraya mengalirkan air mata di pipinya. Sepanjang malam mereka berbincang-bincang dengan Rabb mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang sedang sholat sebenarnya sedang berbincang-bincang dengan Allah. Mereka selalu memohon keselamatan. Apabila beramal soleh, mereka akan bersyukur kepada Allah, bergembira, lalu memohon agar Allah mengabulkan permohonannya. Apabila terjadi sesuatu yang tidak baik, mereka sangat gelisah dan segera bertobat, memohon ampun dan beristighfar pada Allah. Ketika Umar bin Abdul Aziz rahmatullah jatuh sakit, maka sekelompok orang datang menjenguknya. Di antara mereka ada orang yang sangat lemah, pucat dan kurus. Umar rahmatullah alaih berkata kepadanya, mengapa engkau seperti ini? Orang itu menjawab, karena saya sering sakit dan kurang sehat. Umar rahmatullah berkata, tidak, katakanlah yang sebenarnya. Orang itu berkata, ketika saya mencicipi kelezatan dunia, ternyata rasanya sangat pahit. Kecantikannya, kesenangannya, kelezatannya, semuanya menjadi hina dalam pandangan saya. Dalam pandangan saya, emas dan batu sama saja. Arsy Allah senantiasa berada di hadapan saya, seolah-olah saya melihat mahsyar dengan mata kasar saya, dan rombongan-rombongan yang memasuki surga, dan golongan yang dicampakkan ke neraka. Oleh karena itu, saya sendiri haus pada siang hari dengan berpuasa dan berjaga sepanjang malam dengan mengingat Allah. Kedua hal ini tidak sebanding dengan pahala dan azab Allah. Daud At-Ta'i rahmatullah merendam potongan roti di dalam air lalu meminumnya. Ia tidak pernah mengunyah roti itu. Ketika ditanya,
Ia menjawab bahwa perbedaan waktu antara mengunyah dan memakan roti dengan hanya meminumnya. Perbedaan waktu tersebut dapat digunakan untuk membaca 50 ayat Al-Quran. Ketika seseorang datang mengunjunginya, orang itu melihat bahwa kayu penopang bumbung rumahnya telah rapuh. Ia berkata, "Kayu penopang bumbung rumahmu sudah rapuh." Ia menjawab, "Sejak 20 tahun yang lalu, aku tidak pernah melihat bumbung rumahku." Orang warak bukan hanya menghindari diri dari berbicara sia-sia, tetapi juga menghindarkan diri dari melihat yang sia-sia, yaitu mereka tidak melihat ke sana kemari. Muhammad bin Abdul Aziz rahmatullah berkata, "Aku pernah bersama-sama Ahmad Razin rahmatullah dari subuh hingga asar. Ternyata ia tidak melihat ke sana kemari. Ketika ia ditanya tentang hal itu, ia menjawab, Allah telah memberi mata untuk melihat dalam pandangan iktibar tentang benda-benda yang merupakan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Melihat ke sana kemari tanpa keperluan adalah suatu kesalahan." Istri Masruq rahmatullah alaih berkata, betis Masruq rahmatullah alaih bengkak-bengkak karena berdiri lama dalam sholat malam. Jika ia berdiri untuk sholat, saya selalu duduk di belakangnya untuk menangisi keadaannya. Abu Darda radhiyallahu berkata, "Jika di dunia ini tidak ada 3 kelezatan, maka aku tidak akan menyukai hidup di dunia, walaupun untuk sehari, yakni 1, kelezatan haus dalam puasa pada tengah hari yang sangat panas, 2, kelezatan sujud pada akhir malam, dan ketiga, kelezatan bergaul dengan orang-orang warak di mana kata-kata hikmah dari mereka dapat dipilih sebagaimana memilih buah-buahan yang baik di sebuah kebun." Aswad bin Yazid rahmatullah sangat bersusah payah dalam beribadah serta sering berpuasa dalam hari yang panas terik, sehingga warna kulitnya yang tadinya putih berubah menjadi hitam. Alqamah bin Qais rahmatullah bertanya kepadanya, "Mengapa engkau banyak menyiksa diri sendiri?" Ia menjawab, "Agar pada hari kiamat aku memperoleh kemuliaan." Maksudnya, ia menahan penderitaan agar tubuhnya dimuliakan pada hari kiamat. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, kita telah dengarkan ta'lim. Semoga apa yang kita dengar menjadi iktibar bagi kita dan kita mampu mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lain. Untuk sempurnanya majelis, kita tutup majelis kita dengan doa kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.